Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, alhamdulillah Bapak-bapak, kita pada kesempatan malam hari ini, walaupun besok libur ya, Isra Mi'raj, tapi kita masih menyempatkan untuk hadir di majelis ilmu, alhamdulillah. Walaupun tidak banyak, tapi insyaallah semoga ilmunya nanti bisa diamalkan dan bermanfaat. Dan Bapak, insyaallah malam hari ini Ana akan coba untuk menyelesaikan ya materi kita di buku Metode Tajwid Imam Syafi'i, Metode Syafi'i ya. Insyaallah kita akan selesaikan dan semoga waktunya cukup ya Bapak-bapak. Dan apabila nanti seperti yang dijelaskan oleh Pak Budi di grup, kalau misalnya nanti ada sisa waktu, kita akan pakai waktunya untuk latihan membaca Al-Quran. Dan Al-Quran yang kita pakai adalah Al-Quran Madinah ya, Bapak, standar Madinah. Baik. Sebelum kita mulai masuk ke melanjutkan materi yang sebelumnya, Bapak-bapak, kita seperti biasa memurojaah terlebih dahulu, memurojaah sedikit tentang materi yang sudah kita bahas di pekan kemarin, yaitu nabar ya, Bapak-bapak. Nabar dan beberapa ayat goribah yang sudah kita ambil. Dari mana? Dari kanan, udah, kiri, udah, dari tengah lagi ya, Bapak. Dari tengah ke kiri sekarang, tengah ke kiri. Silahkan, Pak Budi. Pak Budi, apa itu nabar? Menekan suara. Kalau misalnya dalam arti bahasanya apa? Kemarin Anda jelaskan. An-nabru. Biasanya orang-orang pakai ketika di kuburan, ketika ditinggalkan orang-orang meninggal. Berteriak keras ya, itu nabar dalam cara bahasanya. Baik, berikutnya. Ada berapa nabar, Pak? Ada 5. Masya Allah. terlalu mudah. Di halaman 83 ya. 83. Ya, berikutnya nabar. Anda langsung kasih contoh aja ya. Apakah nabar ada di semua kalimat? Pak? Kalau Anda kasih minta contohnya langsung kelihatan di sini ya. Jadi Anda ubah soal. Nabar ada di semua kalimat atau enggak? Enggak. Baik, insyaallah. Pada asalnya hukum nabar boleh atau enggak? Tidak boleh. Boleh atau tidak boleh? Dicek lagi. Boleh? Tidak boleh ya. Jadi Anda bikin bingung. Nah, pada asalnya nabar itu tidak boleh ya, Bapak-bapak, kecuali di 5 posisi ini. Dan 5 posisi ini ijtihadi ya, Bapak-bapak, yang diteliti oleh Dr. Aiman Rusdi Suaid ya. Nah, terus kemarin kita sudah memasuki sedikit beberapa ayat goribah. Nah, seperti yang di depan ini masih ada contohnya, Bapak. Silahkan. Pak. Ini yang di depan, kalau sin-nya di bawah, didahulukan yang mana? Sin di bawah. Saya itu kan yang huruf yang asalnya ya. Huruf asalnya itu yang mana? Jadi di sini ada 2 huruf, wa ya ba, habis itu so sama sin, tapi sin-nya di bawah. So-nya. Kalau misalnya sini di atas, so-nya, sinnya, insyaallah bagus. Ya, jadi kalau sin di atas itu yang dibaca sinnya, sedangkan sin di bawah maka so-nya yang dibaca. Kemudian bagaimana cara membaca surat atau dibaca miring imalah itu bagaimana, Pak? Di yang dua itu maje. Nah, itu dibaca imalah dibaca gimana? Imalah itu?
Majaroha, majariha, majereha. Apa? Bukan cara bacanya. Cara bacanya kan di sini ditulis dibaca dengan imalah atau miring. Dimaksudnya bagaimana? Di yang contoh nomor 2 itu, surat Hud ayat 41. Iya, di contoh yang kedua. Benar nggak halamannya? Dibaca miring itu maksudnya bagaimana? Nggak hadir. Oh, nggak hadir. Baik, selanjutnya. Hadir nggak Bang Marin? Hadir. Enggak juga. Tapi mau nyoba. Majerihahnya tahu. Oh, tahu. Ada videonya. Ya, jadi dibacanya miring ya. Ya, kadang-kadang orang Nah, jadi betul ya, dibacanya secara miring. Diingat-ingat ya Bapak untuk yang nggak hadir, miring itu yang dimaksud miring adalah dia imalah menjadi menjadi imalah. Nah, sedangkan nanti ada lagi namanya taklil. Taklil itu menjadi menjadi e. Nah, tapi di riwayat yang kita baca itu nggak ada ya Bapak. Adanya imalah doang. Nah, dibacanya huruf ro di sini ditulis secara tarkik ya, tipis re. Jangan dibaca tebel. Re, jangan dibaca tebel. Baik, kita masuk ke yang ketiga ya, Bapak. Kemarin kita belum bahas yang ketiga. Dan insya Allah kita akan masuk secara cepat aja. Untuk yang ketiga, Bapak, di sini ada contoh di surat Hud di ayat irkabe ya, irkabe, yaitu baknya berharokat sukun, kemudian bertemu dengan mim ya, bertemu dengan mim. Mimnya berharokat, jadi masuk ya, diidghamkan. Dibaca dengan cara diidghamkan. Baik, Bapak-bapak ada yang masih ingat ini namanya idgham apa? Idgham apa? Sudah kita bahas sekitar 3 pekan yang lalu kalau nggak salah ya. Idgham apa? Yang baunya mimi aja ya. Oh, ini udah agak lama ya. Ini sekitar 4 pekan yang lalu kayaknya, 5 pekan. Idgham apa? Ini masuk ke dalam pembahasan yang ada 3 mereka. Idgham mutamathilain, mutaqaribain, sama mutajanisain. Nah, kalau misalnya yang huruf ba ini bertemu dengan mim, dia idgham apa, Bapak? Ada ingat? Dia 2 idgham, 2 huruf yang makhrajnya sama, ya. Makhrajnya sama, tetapi sifatnya berbeda. Apa itu? Mutajanisain ya. Coba kita lihat di sini ba keluarnya di mana? Makhrajnya Bapak? Bibir. 2 bibir. Mim makhrajnya di mana? Bibir. Apakah sifat ba dengan mim sama? Beda ya. Kalau ba ini dia memiliki sifat syiddah, qalqalah, habis itu jahar ya. Bapak. Nah, sedangkan mim berbeda sedikit ya. Mungkin ada yang sama tetapi enggak semua sifatnya dimiliki oleh sifat ba ya. Nah, jadi seperti itu Bapak. Oleh karena itu ini dimanakan dengan idgham mutajanisain. Kalau idgham mutaqaribain apa? Ada ingat mutaqaribain? Kalau mutaqaribain itu dinamakan dengan qorib ya, Bapak. Qorib yaitu saling berdekatan ya. Mau makhrajnya dan sifatnya itu dua-duanya berdekatan. Jadi mutaqaribain itu cuma ada di 2 huruf. Apa aja, Pak? Qaf, kaf sama, terus qaf, kaf, terus satu lagi lam sama ro ya. Dia dua-duanya ini makhrajnya berdekatan ya. Ko, ka sama-sama di belakang tapi maju sedikit kalau ka-nya. Terus lam dan ro sama-sama tapi dia turun sedikit lidahnya. Jadi seperti itu. Nah, cara bacanya diidghamkan ya Bapak, seperti yang dijelaskan sebelumnya di idgham mutajanisain, dia diidghamkan dengan cara ditahan. Semua yang berharokat mim dan nun apabila dia keadaannya bertasydid, maka ditahan Bapak. Jangan sampai keliru nanti ya. Kenapa di sini disebut ayat-ayat gharibah? Karena orang-orang keliru ketika membacanya Bapak. Takutnya ketika membacanya ini salah.
Nah, jadi jangan sampai keliru membacanya menjadi qalqalah. Irkab ma'ana. Takutnya seperti itu bacanya. Oleh karena itu jangan sampai keliru. Tapi ditahan Bapak. Mim dan nun ditahan. Irkam ma'ana. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Ro-nya di sini tafkhim atau tarkik? Tarkik. Yakin? Yakin? Apakah A-nya di sini A asli atau hamzah wasal? Hamzah wasal dia tafkhim atau tarkik? Nah, ini pembahasan 4 pekan yang lalu ya. Coba kita lihat di halaman masih baru ya, itu pembahasan tafkhim tarkik itu. Di halaman berapa? Bapak? Di halaman 77. Coba kita lihat. Di halaman 76. Ketika ada hamzah wasal, dia contoh yang ketujuh ya, Bapak. Habis itu ketemu dengan ro. Nah, itu dibacanya apa? Tebal ya, Bapak, bukan tarkik. Kalau tarkik enggak ada ya, contohnya di sini hamzah wasal yaitu i-nya tadi ketemu dengan ro. Jadi dibaca dengan tebal. Kalau contohnya ini ada di nomor Narullah Alamal Quran di 7 ya, di nomor 7 Bapak. Ini rotabatum amiru tebal. Jangan dibaca tipis. Mentang-mentang sebelumnya kasroh jadi keliru. Terkecoh ya Bapak. Amir tabatum. Nah, sama contohnya tadi kayak irkam ma'ana. Nah, kalau misalnya dilihat lagi dari ayat kalimat sebelumnya, sebenarnya aslinya ini adalah ya bunayya rkam ma'ana. Ada ya bunayyanya. Ya bunayyanya insyaallah pada tahu semua ya Bapak. Kalau sebelumnya fathah dia jadi tafkhim. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan nomor 4. Nah, nomor 4 ini harus lebih ini ya Bapak. Ini jarang dibahas nomor 4. Atau sudah ada yang tahu ismam dan raum? Ada yang sudah pernah belajar ismam dan raum Bapak-bapak? Belum ada ya. Nah, jadi Bapak-bapak, ketika kita membaca surat Yusuf di ayat 11, ini kita terkecoh. Kadang-kadang kita melihatnya nggak ada perbedaan di sini. Cuma dia sebelum nun tasydid ada buletan doang. Jadi ya udah kita bacanya la ta'manna. Biasanya seperti itu orang-orang membacanya. Nah, tapi itu adalah keliru ya, Bapak-bapak. Kenapa? Karena raum dan ismam ini pada asalnya dia kalimatnya bukan la ta'manna. Tapi dalam asli kalimatnya dia la ta'manuna aslinya Bapak. Nah, dalam aslinya dia seperti ini, habis itu karena penulisan ya Bapak, dia menjadi la ta'manna. Ta'manuna ya. Pada aslinya seperti ini. Kenapa? Ini artinya adalah ketika anak-anaknya ini ya, bapaknya Yusuf siapa? Pak Yakub. Itu anak-anaknya ingin membawa Nabi Yusuf pas ketika kecil untuk berpergian. Tapi bapak mereka itu ragu. Akhirnya mereka mengatakan seperti ini, kenapa engkau tidak mempercayai kami? Ta'manuna artinya adalah tidak mempercayai kami. Nah, pada dasarnya secara bahasa dia seperti ini penulisannya. La ta'manuna. Nah, tapi ketika ditulis di Al-Qur'an ya, Bapak, itu menjadi seperti ini, la ta'manna. Nah, jadi pembacaannya bagaimana? Ada 2 cara. Yang pertama adalah raum, yang kedua adalah ismam. Nah, ini harus diingat-ingat bahwa perbedaan raum dan ismam. Raum kita lihat di sini membaca sebagian besar harokat dhammah menjadi kecil ya, maksudnya ini menjadi kecil. Jadi ketika membacanya, Bapak-bapak, ketika kita membaca la ta'manuna, ini jelas ya, la ta'manuna. Nah, itu jelas. La ta'manuna. Nah, ini jelas. Dibacanya sempurna. Nuna ini sempurna. Nah, kalau raum dia dibacanya nggak sempurna, Bapak. Kenapa di sini makanya disebut sebagian besar harokat dhammah, sebagian besar ya. Jadi dia hampir
ketika membaca ini kayak membaca tasydid, tapi dia masuk sedikit ke nu-nya, Bapak-bapak. Jadi cara baca bagaimana? La ta'manuna, kecil. Nuna, ya, kayak dia setengah harokat. La ta'manuna, manuna, jadi nggak sempurna. Bukan la ta'manuna, ini jelas. Tapi dia sedikit la ta'manuna, manuna, ya. Iya. Enggak, masuk ke nu tapi dia kecil banget. Manuna, nuna, nuna, nuna. Nah, kalau misalnya sempurna nuna. Nah, kalau misalnya enggak sempurna la ta'manuna, nuna, nuna. Tapi intinya adalah dipendekin aja, Bapak. Nu-nya benar-benar dikecilin sampai pendek. Secara cepat ya. La ta'manuna, manuna. Ini dinamakan dengan raum ya, Bapak. Raum. Ini yang pertama kita bahas. Coba kita latih, Bapak, raum. Seperti yang Anda bilang tadi ya, sedikit masuknya. La ta'manuna. Nah, jadi enggak sempurna ya, Bapak. Ketika masuk ke nunnya. Nah, ini untuk raum. Bagus. Alhamdulillah pada bisa semua. Nah, kemudian ismam ya, Bapak. Nah, ini di keterangannya ada ya. Harokat dhammah di nu dibaca tidak sempurna. Sekarang kita masuk ke ismam. Ismam, Bapak, ini mengidghamkan nun pertama ke nun yang kedua. Sama kayak kayak di tulisan, yaitu man langsung ditasydid dengan cara kalau nun tasydid diapain, Bapak? Ditahan. Nah, tapi ismam, cara membaca ismam itu agak berbeda. Bukan cuma asal ditahan. Tapi dia dibacanya dengan isyarat untuk menunjukkan bahwa dia aslinya di situ ada nunya, ya. Jadi kalau misalnya kita baca la ta'manna, nah itu kayak nggak ada nunanya ya. Ini kan hasilnya seperti ini. Nah, tapi dia dibacanya dengan isyarat seperti kita mengucapkan huruf U. Huruf U bagaimana identiknya, Bapak? Monyong. Jadi ketika membacanya la ta'manna, manna, ditahan, man. Habis itu bibir dimajuin ke depan tanpa merubah suara. La ta'manna, manna, man. Balik lagi, man. Jangan langsung masuk ke ini ya, langsung monyong, Bapak. La ta'manna, enggak. Tapi la ta'man, man, baca dulu man, masuk. Nah, jangan dibaca nunya ya, Bapak. Tapi tasydid seperti biasa, cuma dengan isyarat bibir. Isyarat bibir maju. Ditahan dulu ya. Nah, ini dinamakan dengan isyam. Coba kita secara bersama-sama ya, Bapak. La ta'manna. Ya, sekali lagi dimonyongin bibir ya. La ta'manna. Ya. Ya, yang harus diperhatikan jangan langsung monyongin di awal la ta'man, keliru, tapi ditahan dulu. La ta'man, man, masuk, monyongin, baru na. La ta'manna. Nah, seperti isyarat, betul. Nah, makanya orang-orang mengatakan untuk yang ismam ini hanya bisa diketahui secara dengan melihat ya, Bapak, bukan dengan mendengar. Kalau mendengar doang dia nggak bisa. Karena orang-orang yang mendengar ini, terutama orang-orang yang buta ya, Bapak. Untuk orang-orang buta ini nggak bisa tahu ismam itu seperti apa. Karena dia nggak bisa mengandalkan penglihatannya. Oleh karena itu harus dilihat secara fisiknya bagaimana orang tersebut membaca dhammahnya ya, Bapak. La ta'man, man. Nah, ini untuk raum dan ismam ya, Bapak. Sampai sini ada pertanyaan, raum dan ismam? Ya. Cuma ada di surat Yusuf ayat 11 aja. Ya, di dalam riwayat Hafiz dia cuma ada di surat Yusuf. Nanti ada lagi ya.
di sini pembahasannya, tapi Bapak cara membacanya di An-Naml ya. Nanti kita jelaskan lagi di An-Naml. Ini bedanya sama alam sama tipis banget ya? Gimana? Bedanya tipis banget ya? Ya, cuma kalau ismam itu dia lebih ke isyarat. Kalau misalnya raum dia benar-benar membaca u-nya. Tapi tipis atau setengah harokat. La ta'manna manna tetap dibaca u-nya. Yang mana nih? Yang ismam atau yang raum? Yang ini yang nomor 2. Yang nomor 2. Suaranya nggak dimunculin. Jadi cuma isyarat doang. Isyarat. Manna. Nah, ditahan dulu man biasa, pas ditahan biasa. Man baru dimonyongin. Manna. Begitu. Ya. Dari riwayatnya nih, Hah? Oh iya. Orang Arab mereka memang lagi berbohong ke ini ya, ke ayah mereka. Saudara-saudara Yusuf ya, sedang berbohong. Ada lagi ya Bapak? Kalau begitu kita lanjut. Berikutnya Bapak kita mempelajari namanya tashil. Tashil Bapak ini cuma ada di surat Fussilat ya. Fussilat di ayat 44. Enggak, ini ada beberapa ya Bapak. Tapi di sini kita bahas yang bentuknya seperti ini dulu maksudnya. Jadi ketika hamzah bertemu dengan ain, tapi di tengahnya ini ada ya hamzah ya, hamzah alif ya, hamzah wasal sebenarnya. Sifar mustadir. Nah, jadi dibacanya Bapak, cara bacanya tashil ini adalah pertama, hamzah pertama itu dibaca secara jelas, yaitu a. A seperti biasa ya, ditahqiq, dijelaskan a. Kemudian setelah itu dimasukin ke huruf ain dengan cara dimasukin hamzah lagi, tapi nggak jelas Bapak-bapak. Nah, pada asalnya dia seperti ini penulisannya a ya. Ini a-nya sebenarnya ada 2, a ya. Nah, tapi yang itu bukan ini ya, ini huruf ain bukan hamzah. Yang ketiga ini a aslinya seperti itu, a jami. Yaitu kalau artinya dalam bahasa Indonesia adalah apakah orang selain Arab ya, a jamiyun am arabi ya. Nah, ini sebenarnya tanda tanya ya. A itu sebenarnya hamzah istifham, tanda tanya. Nah, jadi Bapak, cara membacanya bukan a jami, tapi dia ditashil. Tashil bagaimana? Pertama bacaannya jelas a. Habis itu yang kedua dia nggak jelas. Jadi kayak kita, nah ini biasanya orang Indonesia malah jago ya nggak jelas ya Bapak. Kayak ketika membaca ta'awuz, a'udzubillah. Nah, alhamdu. Nah, ini nggak jelas. Nah, jadi jarang malah yang baca jelas. Jadi baca yang jelas adalah a. A benar-benar keluar dari bawah. Habis itu dibaca secara nggak jelas yang berikutnya. Jadi bacanya bagaimana? A. Jadi kayak suara sebenarnya Bapak. A. Bukan a tapi a masuk ke ain. A jami a. Nah, gitu. Bisa? Kita coba Bapak. A pertama jelas, ain A pertama jadi ada 2 hamzah. A sama A, tapi A yang kedua nggak jelas. Jadi A ya. A. Jadi kayak suara doang sebenarnya Bapak. A-nya yang pertama jelas, harus jelas. A. Habis itu ya. A jami. Coba kita simak bersama-sama. A jami wa arabi. Sekali lagi. A jami wa arabi. Baik. Nah, itu dinamakan dengan apa Bapak? Tashil ya. Dibacanya hamzah kedua itu nggak jelas. Kemudian kita pindah ke berikutnya, ayat goribah yang berikutnya yaitu
di surat Al-Hujurat. Ini orang-orang keliru membacanya, mengira bahwa itu adalah hamzah ya Bapak-bapak. Bi'sal ismul fusu, bi'sal ismu. Nah, ini orang-orang keliru karena ketika membacanya seperti ini kayak seperti ini namanya dia hamzah ya, al-ismu. Nah, ini keliru. Tapi yang sebetulnya Bapak-bapak, ini di surat Al-Hujurat ya. Kita lihat di sini dia nggak ada hamzahnya. Hamzah seperti ini ya, nggak ada hamzahnya. Maka dia dan juga harokatnya ada di bawah huruf lam, bukan di bawah huruf berikutnya. Ya. Maka dibacanya Bapak-bapak yaitu langsung ke huruf lam, bi'salismu, bi'salismu. Ya, bi'salismu ya. Jadi nggak boleh dibaca bi'sal ismu, tapi bi'salis ya, bi'salismu, bi'salismu. Ya, ini dijelaskan lagi oleh penulis. Apabila seseorang hendak memulai bacaannya dengan al-ismu, ya Bapak-bapak, maka dia nggak boleh memulainya menjadi al-ismu, tapi jadi bukan alismu atau lismu ya. Karena ini tidak ikhtibari dalam rangka menguji murid dan tidak boleh ikhtiari ya. Jadi begitu Bapak, ketika misalnya kita ingin memulainya dari al-ismu ya, al-ismu, maka dimulainya bukan alismu, tapi alismu atau lismu. Langsung lismu ya. Coba kita coba bareng-bareng. Bi'salismu. Bi'salismu. Baik. Nah, insyaallah gampang ya Bapak, untuk ini diingat aja. Nama hukumnya nggak ada. Tapi diingat-ingat ini di surat Al-Hujurat ya, di juz 26 ya. Jadi jangan sampai keliru Bapak. Taib. Nah, maka dinamakan dengan ayat-ayat goribah ya, ayat-ayat yang asing. Enggak semuanya ada. Nah, berikutnya Bapak di surat Al-Furqan. Seperti yang kita tahu, syarat matsilah qasirah itu apa Bapak? Sebelumnya enggak boleh berharokat. Ada ingat? Matsilah qasirah, ha dhamir yang dibaca dua harokat, hi, hu. Itu sebelumnya enggak boleh. Nggak boleh apa? Coba kita lihat di halaman. Bukan. Apa? Bukan. Di halaman berapa ya? Biar di murojaah. Di halaman di huruf mat ya. Kayak di matobi'i kayaknya. Di matobi'i. Halaman? Halaman 61. Ya. Apa itu? Bapak, coba dilihat, silahkan dibaca Pak Budi. Huruf ha dhamir berharokat kasroh. Bukan sukun. Nah, kalau misal di Al-Furqan tadi, sebelumnya apa Bapak? Sebelumnya apa? Tadi di contoh nomor 7. Apa itu sebelumnya? Di 85. Enggak ada di situ. Oh, itu enggak ada. Itu apa tulisannya? Sebelumnya apa? Sebelum yang itu Al-Kahfi. Oh, enggak ada. Coba. Boleh lihat, Pak. Takutnya ditulis tapi beda ini. Beda nomor. Ada yang Al-Furqan. Di sini di buku lama itu nomor 7. Kalau di buku baru? Di buku baru itu nomor 7 Al-Furqan enggak ada. Adanya di nomor berapa Al-Furqannya? Jadi Al-Furqan enggak ada. Benar-benar enggak ada? Di baliknya ada enggak, Pak? Coba. Siapa tahu ada. Yang Al-Furqan? Enggak ada juga Al-Furqan. Oh, enggak ada. Jadi langsung ke nomor
Waduh. Taib, nggak apa-apa. Ana bahas ya Bapak. Ini orang-orang keliru ketika membaca ini tulisan di Al-Furqan, ya, nggak apa-apa. Ada kalimat fihi muhana, ya. Fihi di ayat berapa itu 69. Fihi muhana, ya, Bapak. Muhana. Nah, Bapak, ini kita lihat di sini ada hak dhamir. Seperti yang tadi dibaca oleh Pak Budi, apabila sebelumnya berharokat sukun, apakah dia dibaca secara matsilah? Dibaca secara matsilah atau enggak, Pak? Kalau sebelumnya ini, sebelum hal dhamir ada sukun, dibaca panjang atau enggak hanya? Gimana? Bukan sukun. Nah, ini sekarang kita lihat ya-nya sukun atau berharokat? Sukun. Berarti boleh dibaca panjang atau enggak? Perhatikan lagi, bukan atau sukun sebelumnya? Sebelum atau sesudahnya? Sesudahnya apa lanjutannya kalimatnya? Bukan. Berarti ini sukun atau bukan? Sukun. Hanya dibaca panjang atau enggak? Coba baca, coba yang ini Pak, difokusin. Bukan, sebelumnya bukan berharokat sukun, ya. Sebelum atau sesudahnya bukan, ya. Kalau bukan berarti kalau berharokat sukun, bukan berharokat sukun, ya. Bukan berharokat sukun berarti selain sukun, ya. Bukan berharokat sukun berarti selain sukun. Kalau misalnya berharokat sebelumnya ada harokatnya, dibaca panjang atau enggak? Panjang. Tapi kalau sukun? Tidak. Enggak, ya. Ya, betul. Jadi kalau sebelumnya berharokat sukun atau setelahnya berharokat sukun, kayak misalnya di setelahnya dia ada alif lam. Alif lam itu sukun. Maka enggak dibaca panjang, ya, Bapak. Ini fihi, ya, itu aslinya enggak dibaca panjang. Di semua tempat di Al-Qur'an fihi itu enggak ada dibaca panjang semuanya. Tapi di Al-Furqan dibaca panjang, ya, Bapak. Di ayat 69, ya. Kenapa dibacanya menjadi fihi muhana? Karena ini namanya adalah pengecualian cuma satu, ya, ini Bapak di Quran. Ini namanya mat mubalaghah katanya, ya, mat mubalaghah. Jadi kenapa dipanjangin? Karena ini sedang menjelaskan siksaan Allah kepada orang-orang kafir, ya. Kepada orang-orang kafir. Di ayat 69 Al-Furqan. Nah, di Al-Qur'an sendiri itu dimudahkan atau ditulis dengan ya, ya, di sini Bapak. Ada ya kecil. Fihi muhana. Nah, ini melawan atau berbeda dari hukum matsilah yang kita pelajari, yaitu kalau setelah atau sebelumnya sukun aslinya nggak boleh dibaca panjang. Tapi cuma di sini dia dibaca panjang. Fihi muhana. Karena seperti yang dijelaskan tadi namanya mat mubalaghah, yaitu Allah menjelaskan siksaan, ya, atau sedang bercerita tentang siksaan. Jadi betapa dahsyat siksaannya, makanya bacaannya jadi seperti itu. Oh, apa? Ya, cuma ada. Ya, betul. Cuma di Al-Furqan doang. Begitu ya Bapak, diingat-ingat nanti kita yang baca Al-Furqan di ayat 69, itu bacaan ini dia panjang. Fihi muhana. Jangan sampai keliru, ya Bapak. Berikutnya kita pindah, nah ini baru balik lagi, ya, ke saktah, ya. Saktah ada di situ Bapak? Ya, silakan. Saktah ada ya Bapak? Ada. Baik, saktah Bapak, ketika kita melihat sin di atas sebuah huruf atau kata, sin kecil, maka ini dinamakan dengan saktah. Saktah itu bukan kayak di musaitirun atau musaitirun, ya Bapak, tapi dia benar-benar atau bastotan. Nah, ini jadi misalnya kata kalimat, nah di atasnya ini ada saktah. Saktah itu sakat, ya, adalah dia berhenti sebentar
tanpa menarik napas. Jadi cuma diem aja ya Bapak. Jadi ketika membaca Al-Kahfi, paling seringnya di Al-Kahfi ya, insyaallah sudah pada mengerti. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Berhenti, nggak narik napas. Qayyimal liyu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi cuma berhenti aja. Aywaja, narik napas enggak? Itu namanya sakat. Nah, saktah. Nah. Terus di huruf lain misalnya mim marqadina hadza. Nah, jadi dia berhenti tanpa narik napas. Ada lagi waqilaman raqa. Nah, kalau misalnya enggak ada saktahnya itu namanya apa, Bapak? Nun ketemu ra. Idgham bila guna ya. Wa qila marra masuk. Nah, tapi kan ada saktah, dia harus berhenti. Wa qila man raqa. Nah, nanti ada di beberapa riwayat lain ya Bapak yang enggak ada sama sekali saktah. Jadi di Hafiz ini ada saktah, sedangkan di riwayat lain juga ada yang sakat sama-sama saktah. Dua-duanya sama. Ya. Sakat, saktah sama dua-duanya. Taib, ada pertanyaan Bapak? Taib, berikutnya Anda nanya dulu ya. Berikutnya do'fi. Sakat ya? Karena belum tahu ya kalau untuk satah Bapak. Sepertinya ada. Ya, karena mubalaghah, mubalaghah namanya, karena menjelaskan siksaan. Kalau saktah sendiri Anda belum tahu. Saudara. Taib. Berikutnya nomor 9. Ar-Rum bukan Bapak nomor 9. Nomor 8 berarti ya di situ ya. Ar-Rum betul. Taib. Nah, di Ar-Rum ini Bapak-bapak nanti diperhatikan di ayat 54 ya. Di ayat 54. Jadi ini ayatnya agak panjang ya Bapak, di Ar-Rum ayat 54. Nah, ini huruf dodnya ada dua cara ketika membacanya. Sebentar, Ana buka mushaf ya. Pada aslinya ditulisnya di buku itu adalah dha'fin ya Bapak. Tapi kalau misalnya kita ingin bervariasi bacanya, boleh dibaca secara dha'fin ataupun dha'fan ataupun du'fin atau du'fin ya, atau du'fan. Jadi ya megang mushaf atau di HP-nya ada mushaf bisa dilihat ya Bapak. Di Ar-Rum ayat 54 biar enggak ngira-ngira ya. Di halaman berapa ya? Ar-Rum 54. Ar-Rum itu ayat surat ke-21 ya Bapak. Di halaman 410. Di ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Nah, di sini ada dha'f ya Bapak. Dha'f pertama dha'fin, habis itu dha'f kedua dha'fin juga, habis itu dha'f ketiga dha'fan. Bapak. Ya. Nah, huruf dhad di sini kalau misalnya kita ingin bervariasi ya Bapak, bukan membacanya secara dha'fin boleh. Yaitu dengan cara mendomahkan do-nya ya. Bukan dengan dha'fin tapi du'fin. Du'fin ya, bukan do. Jadi Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fa. Jadi do-nya berharokat apa Bapak? Dhammah ya. Jadi boleh dibaca walaupun di mushafnya atau di Al-Qur'an itu tertulis dengan fathah du'fin. Boleh kita baca secara dhammah, du'fin gitu Bapak. Iya. Kalau orang yang belum belajar bisa ngiranya salah ya Bapak. Ntar malah dibenerin di belakangnya ya. Ketika lagi imam
Semua jalan. Jadi tegur. Ya nggak apa-apa ya Bapak. Tapi berikutnya Bapak. Bukunya satu jangan dibawa pulang Pak. Berikutnya yang an-najm bukan Pak? Iya, sama ya. Taib, an-najm. Nah, di sini penjelasan tentang as-sifrul mustadir. Sifrul mustadir atau bulat sempurna Bapak, biasanya ada di huruf alif ya, atau waw, atau ya di harokat di huruf-huruf mad, atau nanti ada di huruf-huruf lain, ya. Itu artinya dia sama sekali nggak dibaca Bapak. Jadi kalau ada bulat sempurna, ini sudah Anda perjelaskan sebelumnya ya. Bulat sempurna seperti ini, dia bukan sukun. Kalau sukun itu di Al-Quran malah dia setengah sempurna ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau gedenya seperti ini. Kalau bulat sempurna, dia bukan sukun. Bapak jangan sampai keliru ya. Bulat sempurna dengan sukun. Nah, jadi maksud dengan bulat sempurna ini, Bapak dia nggak dibaca sama sekali. Misalnya di sini di nomor pertama wasamuda fama abqa. Nah, apakah daknya ini panjang atau enggak, Pak? Wasamuda fama abqa. Dibaca panjang atau enggak? Karena iya, ada bulatan sempurna. Nanti kalau misalnya lihat lagi di kalimat mi'ah ya, Bapak. Mi'ah itu ada ininya, ada alifnya. Habis itu ada sifar mustadir. Baru mi'ah seperti ini. Mi'ati ya. Biasanya mi'ati. Nah, di sini sifar mustadir di atas ya. Sifar mustadirnya di atas. Nah, ini mi'ah. Jadi jangan sampai keliru bahwa Pak, pokoknya kalau ngeliat bulat sempurna, maka udah nggak usah dibaca. Begitu Bapak. Kayak ulaika juga orang-orang keliru kadang-kadang membaca ulaika, dibacanya ulaika karena mengira wawunya ini berharokat sukun. Nah, kalau bulat sempurna jangan dibaca Bapak. Namanya sifar mustadir. Baik, jelas ya Bapak? Baik, berikutnya kita pindah ke nomor 11. Kalau di situ nomor 10 ya. Al-Kahfi bukan, Pak? Ya, Al-Kahfi ya, 38. Nah, ini beda ya, Bapak. Tadi ada namanya sifar mustadir. Sekarang ada lagi bulatan tapi yang lonjong. Bulatan tapi lonjong ya. Kalau tadi kita ngebahas bulat sempurna, sekarang bulatan lonjong ke atas, Bapak. Nah, bulatan lonjong di atas ini itu tidak dibaca ketika wasol atau ketika disambung itu bacaannya nggak dibaca. Tapi kalau misalnya kita berhenti di huruf tersebut baru dibaca. Nah, jadi jangan sampai keliru ya Bapak. Ketika waqaf dibaca, tapi ketika disambung nggak dibaca, hilang. Contohnya di sini lakinna. Lakinna itu selanjutnya huwallahu rabbi ya. Wallahu rabbi. Nah, kalau disambung dia nggak ada. Lakinnahu wallahu rabbi. Lakinnahu wallah. Tapi kalau kita stop lakinna dibaca jadi huruf mad. Nah, terus al-ahzab sama ya. Kalau misalnya berhenti itu dibaca az-zununa. Tapi kalau misalnya nggak berhenti maka hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu apa ya, Anda lupa juga. Di al-ahzab belum Anda cek ya, Bapak. Wa id qalat ta'ifatu minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u. Pokoknya ini cerita tentang Aisyah ya. Tentang Aisyah yang dituduh Ummul Mukmin yang dituduh ketika waktu itu dia berdua dengan siapa itu nama sahabat ya, lupa. Terus ar-rasula sama ini semua, pokoknya contohnya sama semua ya Bapak. Ketika membacanya ini terus ada lagi ya Bapak, ketika ana. Nah, ana ini banyak di Al-Qur'an. Ana yang artinya saya ya, ana. Nah, ana kalau misalnya kita berhenti itu dibaca ana. Tapi kalau misalnya nggak berhenti, dilanjut pendek.
Ana aktsaru minka mala. Nah, jadi ananya ini bukan ana yang ini ya, satu kata kayak ini wa anasi, beda lagi. Atau min man anaba ilai. Jangan sampai keliru, nanti bacanya gara-gara di sini ana dibaca jadi pendek. Wa anasiya man anaba ilai wa anabu. Nah, ini keliru kalau baca seperti itu. Nah, apa? Kalau di wasol enggak? Kalau di waqaf diberhenti baru dibaca. Terus berikutnya keterangan di sini lafaz salasila di surat Al-Insan, salasila wa aghlala wa sa'ira. Ya, itu bacaannya boleh dibaca secara dua, Bapak. Ketika berhenti ya, ketika berhenti boleh dibaca dua. Pertama, dia menetapkan alif ya. Menetapkan alif di sini maksudnya adalah dia dibaca alifnya. Jadi salasila salasila. Nah, kalau berhenti. Terus kalau mau dibuang alifnya ya, itu bisa juga. Jadi salasil. Nah, bukan salasila, bukan begitu ya, bukan salasila, bukan. Karena karena alif dibuang, jadi yang mati apa Bapak? Ketika waqaf lamnya ya, bukan alif yang mati. Nah, jadi salasil, bukan salasila, bukan. Sampai di lam aja alifnya enggak masuk betul. Iya. Kalau waqaf boleh dimasukin juga. Salasila boleh. Jadi ada dua cara. Salasila dan salasil. Nah. Berikutnya Bapak, An-Naml bukan? Di situ. Baik. An-Naml ayat 36 kita lihat di sini huruf ya kecil dibaca fathah ketika wasol ya. Di sini sudah ada diharokatin di Quran. Biasanya yang tadi Anda jelaskan dia seperti ini atau dia biasanya itu sebenarnya huruf mat ya. Itu dia diharokatin fathah, maka dia dibacanya ataniyal kitab ya. Jangan sampai keliru membacanya atani kitab. Oh iya, berarti ya. Iya, dibacanya iya karena ada harokatnya kecil walaupun kecil. Nah, ini ketika wasol atau ketika lanjut. Nah, kalau waqaf, Bapak, waqaf dibaca dengan dua cara ya, ada dua cara ketika membaca waqaf. Yaitu pertama menetapkan ya, yaitu ya-nya ini menjadi huruf mat. Atani. Nah, habis itu ada juga dengan cara membuang ya. Atan. Nah, boleh dengan sukun sempurna atau dengan raum. Nah, kita ketemu raum lagi Bapak, tapi raum di sini agak sulit ya. Bukan agak sulit tapi jarang kita mempraktekannya. Kalau raum, kalau tadi misalnya dhammah, berarti raumnya bagaimana Bapak? Ada ingat? Raum tadi bagaimana? Di surat itu Yusuf, la ta'man. Nah, dibaca sebagian, la ta'manna. Nah, untuk atani ini ya, kita dibaca sebagian harokat kasroh. Atani, agak susah ya ini ya. Anda juga jangan memperhatikan. Atani dengan sebagian harokat kasroh ya. Oh, ini sebagian harokat kasroh ya. Atani ya. Sedikit Bapak. Jadi bukan atan tapi atani ya. Sedikit aja. Atani. Nah, ada sedikit ninya tapi benar-benar sedikit. Sebagian bagian harokat kasroh. Baik, berikutnya Bapak, kita lihat di sini ada namanya apa, Bapak? Mat lazim. Apa namanya mat lazim apa? Ketika huruf mat bertemu dengan tasydid. Sama kayak waladdallin. Apa? Harfi atau kalimi atau harfi? Kalimi ya. Kalau harfi itu dia biasanya di awal surat. Nah, jadi Bapak-bapak, ini sama ya kasusnya seperti tadi yang mana? Oh, enggak ada ya. A'ajami ya, a'ajami.
Nah, ini ada dua cara Bapak bacanya. Pertama, yang gampang ya, yaitu dibaca dengan mad lazim. Adzakaraini al-ana Allah. Nah, ini contohnya cuma ada di situ aja Bapak, di tempat lain nggak ada. Nah, terus ada cara kedua. Cara kedua sama kayak tadi kita membaca a'jami. Jadi bacanya bagaimana Bapak? Az-zakaraini al-an. Jadi kayak sebenarnya suara aja ya, Bapak. Al-ana Allah. Coba kita baca bareng-bareng, Bapak. Dari awal yang pertama dulu ya, kita baca az-zakaraini al-ana Allah. Nah, ini dibaca dengan apa namanya Bapak? Mad lazim ya. Nah, kemudian kita baca secara tasil. Az-zakaraini al-ana Allah. Nah, jadi seperti itu ya Bapak. Yang ini namanya apa? Yang kedua tashil ya, baca hamzahnya nggak jelas. Nah, kemudian nomor berikutnya ya Bapak asyu'ara, betul di situ. Ya, di sini udah pernah kita jelaskan juga ketika di pembahasan hukum ro ya. Nah, ini dia boleh dua cara Bapak. Firqin boleh dua cara, kenapa? Gara-gara penyebabnya apa? Ya, setelahnya itu huruf isti'la ya Bapak. Nah, ini ada dua cara. Ro dibaca tebal ketika waqaf dengan sukun, yaitu firqo. Nah, habis itu ro boleh dibaca tebal atau tipis ketika waqaf dengan raum ya. Jadi gimana bacanya waqaf dengan ro? Firq. Enggak, bukan di ro-nya. Bukan di ro-nya tapi di qi-nya. Nah, rom gimana? Baca sebagian harokatnya tipis. Qi ya, qi tapi bukan benar-benar qi, bukan, tapi qi ya. Kayak hampir setengah, qi, kecil ya, kecil. Firqi ya, firqi. Atau tadi boleh tebal, boleh tipis. Firqi ya. Firqi atau firqi ya kalau secara itunya. Jadi bukan disukun. Kalau disukun dia ada qalqalahnya ya, Bapak. Firqo ya. Nah, kalau misalnya pengen disukun, kalau ketika pengen disukun maka dibaca tebal ya, Bapak. Firqo. Tapi kalau pengen diraum atau tadi dibaca sebagian harokat ko-nya, ki-nya, itu boleh dua-duanya, mau firqi atau firqi ya. Dua-duanya boleh. Nah, Surat lain ada nggak? Nggak ada. Ada di surat lain firqin, ya, tapi ya lafaznya sama firqin, firqin kataudil azim, ya. Nah, itu untuk ini ya, Bapak, pembahasan ke-14 ini. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak? Kalau nggak ada, kita masuk ke nun iwad atau nun wasal ya, nanggung. Walaupun sudah mau jam 9. Apa? Oh, ada nomor 14 apa di situ, Pak? Waduh, di buku Anda nggak ada lagi. Apa tulisannya waktu itu? Di sini nggak ada. Boleh pinjam bukunya, Bapak? Apa nih? Mengidharkan huruf nun pada ya. Ya, Bapak. Jadi di sini ini di riwayat Hafs ya, jalur Syatibiyah. Ketika membaca Yasin ataupun Nun,
secara wasol, secara disambung ya, Bapak-bapak, itu nggak boleh di idgham atau di ikhfa. Ya. Jadi nggak boleh dimasukkan ke huruf waw. Misalnya Yasin setelahnya apa? Wal Qur'anil Hakim. Nah, kalau di riwayat Hafs ya, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh pada asalnya kalau misalnya nun mati ketemu waw gimana, Pak? Namanya idgham ya, dimasukin. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim. Ataupun nun mati ya, akhirnya itu bertemu dengan waw. Wal qalami wama yasturun. Tapi di riwayat Hafs nggak boleh seperti itu. Kalau di riwayat lain boleh, Bapak. Jadi kalau misalnya baca seperti itu berarti riwayat lain. Tapi kalau di riwayat Hafs harus diizhar nunnya. Yasin, mau disambung tetap ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nun wal qalami wama yasturun. Jadi nggak boleh di idgham, Bapak. Jadi rata-rata di wakaf pada berhenti ya kalau ini. Ya, kalau wakaf berhenti. Dan juga jangan jangan di ikhfa juga ya, Bapak. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini keliru juga. Kalau dibaca yasin ya, ataupun nung ya, keliru juga. Begitu Bapak. Terus ada lagi pertanyaan Bapak? Nah, itu nun iwad dan nun wasol gampang ya. Tinggal istilahnya aja, nun iwad dan nun wasol. Nun iwad dan nun wasol adalah ketika nun kecil dibaca dengan harokat kasroh ya. Kalau di mushaf Indonesia, Bapak, itu sudah ditulis nunnya. Tapi kalau di mushaf Madinah nggak ada. Jadi yang harus Bapak-bapak perhatikan, ketika misalnya ada tanwin, an in un ya. An in un itu setelahnya adalah hamzah wasol. Ada yang ingat hamzah wasol? Udah sering kita bahas akhir-akhir ini hamzah wasol. Ya, bentuknya bagaimana hamzah wasol? Ini an in un ya, Bapak, an in un. Setelahnya adalah hamzah wasol. Hamzah wasol itu seperti di alif lam. Al ya. Misalnya al-fajr. Nah, alnya itu, a-nya itu bukan asli ya. Kalau misalnya ada waw sebelumnya jadinya apa? Apakah wa al-fajr? Wa al-fajr atau wal? Hamzahnya hilang. Ya, enggak dibaca. Nah, ini dinamakan dengan hamzah wasol ya, dibantu hilang dia ketika menyambung. Dia seperti ini penulisannya di Al-Qur'an ya, Bapak. Ada kayak shot kecil. Nah, jadi kalau misalnya tanwin ini an in nun ketemu ini, maka dia nanti ada huruf yang ngebantu. Namanya, jadi bukan khair, misalnya di sini ya, di ayat yang pertama khairon sama al-wasiyah. Al-wasiyah ini dia ketemu hamzah wasal. Al. Nah, di hamzah wasal ini ditambahin nun kecil ya, Bapak harus diingat. Dia berharokat, harokatnya nggak ada harokat lain kecuali kasroh. Jadi nggak ada na, nggak ada nu, tapi ni semua. Nah, contohnya di sini ada di khairo. Nah, khaironil wasiyah. Jangan dibaca khairon atau khairul wasiyah, keliru. Tapi dia ada ya. Jadi ronnya hilang, tapi jadi ni ya. Khaironi. Nah, habis itu juga huruf-huruf lainnya. Nah, kita lihat di sini, kita baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng. Nggak ada nun bantunya, nggak ada. Tapi kalau di mushaf Indonesia ada nun bantunya. Apalagi di mushaf tajwid ya, Bapak, yang sudah menjelaskan hukum-hukum tajwid diwarnain, itu biasanya ada. Nah, kita baca secara bareng-bareng ya, Bapak, dari yang pertama. Khaira ya, benar di pertama. Baik. Khairanil wasiyah. Lahwanil faddu. Yauma idzinil haqqo. Nah, Bapak diperhatikan yang ayatnya ya, jangan yang dibacanya. Kalau dibacanya insya Allah gampang. Tapi ini yang di ayatnya biar kita tahu ketika tanwin bertemu hamzah wasal. Lanjut. Qaumu lutinil mursalin.
Adunil mursalin. Illa ifkun iftara. Baik, dari kanan silahkan dibaca. Dari yang pertama, Bapak. Yang diperhatikan jangan yang kiri ya, yang dibacanya tapi yang ayatnya. Berikutnya. Ditahan lagi, Pak. Berikutnya, Budi. Bagus. Terus? Bagus. Adunil mursalin illa Gimana tadi gimana bacanya if-nya? If ya, jadi ada ni-nya ya, jangan baca if kuftara. Naam. Alhamdulillah ya Bapak, untuk Thayyibatun Nasyr kita nggak pakai ya di sini atau kita nggak bahas dulu. Jadi kita membaca sampai nun iwad. Benar ya Bapak, di situ sama ya? Atau setelah itu ada materi lagi? Selain Thayyibatun Nasyr. Kaidah-kaidah ya, yang Thayyibatun Nasyr. Bukan? Ya. Ah, ya itu enggak kita bahas ya. Kaidah itu, Bapak. Nah, kita bahas sampai sini aja, Bapak. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Bapak? Ini yang baru dibaca itu ini hanya contohnya tapi banyak nanti ketemu. Iya, betul. Nanti ada contoh-contoh lain yang sebelumnya tanwin, aninun ketika bertemu dengan hamzah wasol. Bukan tidak masuk dalam ayat gharibah ya, bedanya. Iya. Kalau nun iwad, nun wasol dia bukan ayat gharibah. Ada lagi pertanyaan Bapak? Oke, udah mulai nunduk-nunduk nih ya. Kalau di Al-Quran ini nunnya itu ditulis. Iya, biasanya di Quran Indonesia itu ditulis. Kalau di Quran Madinah enggak. Ditulis kecil. Iya, ditulis kecil, betul. Jadi harus teliti ya, Bapak. Termasuk tafsir juga tadi ada di sini. Tafsir juga. Oh iya. Penjelasan tafsir terus apa tadi. Itu berarti ya mushafnya berarti itu ada tajwidnya, Bapak. Itu di handphone yang ada tajwidnya ini. Bukan Quran Indonesia. Iya. Tapi ada juga kan ya download Quran Madinah bisa ya? Bisa, ada. Namanya itu apa ya? Kalau nggak salah dia aplikasinya Qomar Apps ya. Anda tapi lupa persisnya. Nanti mungkin kalau ada di ini anak kirim di grup ya. Quran Madinah versi itunya ada, versi aplikasinya, insyaallah. Ada lagi pertanyaan Bapak? Ya, itu Quran Madinah. Tapi kalau udah biasa baca ini, kan ini asalnya memang terbaca. Tapi kalau malah enakan ini. Ada perbedaan yang kelihatan tanda-tandanya. Iya. Tapi kalau memang lebih mudah Quran tajwid nggak apa-apa juga. Kalau terbiasa pakai Quran tajwid dan bacanya lebih bagus pakai Quran tajwid ya nggak apa-apa. Tapi kalau Quran pojok itu pas di Madinah. Quran pojok apa tuh? Bentuknya pasti di bawah. Berarti oh enggak. Ada itu kan Indonesia juga Quran pojok ya. Quran pojok. Ada juga Quran yang kalau misalnya kita baca 15 baris, ini 18 baris. Ya, jadi sampai ke bawah itu 18 baris. Ada juga Quran seperti itu. Tergantung sebenarnya. Madinah itu sebenarnya hotnya. Kalau ini gimana Pak? Madinah bukan? Itu kayaknya Madinah sih. Ya, Utsman. Tapi produksi Madinah juga nih. Iya. Jadi sebenarnya Madinah itu ya, Bapak, maksudnya Quran Madinah adalah dia hotnya. Jadi penulisan hot itu dia pakai hot standar Madinah.
Khotnya itu ditulis langsung Bapak ya. Dari Al-Fatihah sampai Anas itu tulis tangan. Nah, jadi Quran Madinah itu, iya. Jadi kalau Bapak-bapak ingin tahu ya, di YouTube itu ada nama orangnya, Anda lupa siapa, tapi dia satu orang, dia nulis. Jadi dia di layar besar, habis itu ditulis satu-satu. Jadi penulisannya benar-benar orang, bukan komputer. Nanti mungkin Anda kirim videonya di grup ya. Ada namanya, Anda lupa nama orangnya siapa ya. Pokoknya dia di Madinah. Nah, habis itu tulisan dia yang dijadikan namanya standar Quran Madinah. Nah, adapun yang di Indonesia itu banyak coret-coretannya, kayak misalnya mushaf tajwid dan lain-lainnya, itu untuk membantu aja. Nah, ada lagi pertanyaan Bapak? Untuk materi kita sudah habis ya, alhamdulillah, tinggal paling murojaah ya Bapak. Kalau misalnya ada kelas lagi nanti murojaah ataupun latihan membaca. Ya, ini latihan membaca sebenarnya PR kita dari sebelumnya, karena tujuan kita belajar tajwid itu biar bacaannya bagus ya Bapak, bukan cuma tahu teorinya aja. Teori itu buat membantu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan orang membaca tajwid, orang membaca Al-Quran secara bagus, tapi dia nggak tahu hukum tajwidnya, tapi sama orang yang tahu hukum tajwid tapi bacaannya nggak bagus, lebih bagus yang pertama tadi. Walaupun nggak tahu hukum tajwidnya, namanya apa, tapi bacaannya sesuai, nah itu lebih diutamakan. Nah, jadi hukum teori itu sebenarnya buat membantu aja. Ada kadang-kadang orang seperti itu, jadi dia bertalaki gitu kan sama gurunya, diajarkan gurunya, ini bacanya seperti ini, dibacanya seperti ini. Dulu saya waktu masih remaja gitu ya, ngaji itu belum pasdan ini sudah dibaca aja gitu, baru disesuaikan gitu. Iya, nah itu seperti itu ya. Jadi gurunya mengajarkan walaupun belum dikasih tahu secara detail. Misalnya ini bacaannya salah, ini bacaannya salah, nah itulah yang dipakai sebenarnya. Makanya dia nggak tahu hukumnya apa, nggak tahu, tapi bacaannya benar. Nah begitu apa? Masih pilih yang juga. Soalnya kita baca, dia dengerin. Oh ini salah nih, baca begini. Gitu. Betul. Ikutin gitu kan. Jadi kalau ditanya, ini hukumnya apa? Saya nggak ngerti. Nah makanya kita pelajarin buat memperkuat lagi ya pondasinya apa. Jadi mungkin kita sudah bisa baca Quran, tinggal tahu nama hukumnya aja. Oh hukumnya ini. Selama ini Anda bacanya panjang, oh namanya mat tobi'i, namanya mat wajib, namanya mat jaiz. Dan insya Allah nanti untuk kalau misalnya latihan ya Bapak, pertama nanti Anda akan baca secara bersama-sama ya, misalnya kita tentukan suratnya apa, habis itu diikuti, nanti habis itu Anda akan tanyakan nama hukum-hukumnya ya, kita keluarkan hukum-hukumnya. Dan itu yang Anda pakai waktu itu ya, ketika mengajar dulu, dan alhamdulillah bacaannya menjadi semakin bagus ya ketika sudah mengetahui bacaannya. Begitu Bapak. Nggak ada pertanyaan ya Bapak? Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Baik, kalau begitu kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, barakallahu fikum Bapak. Jangan lupa dipraktekkan ilmunya dan dimurojah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.